Terima kasih masih di Kompas Siang, saudara, bersama saya Mario Sarong. Kuasa hukum korban dan Kementerian PPA mendampingi pemeriksaan saksi terkait penganiayaan sejumlah balita di Daycare Wensen School, Depok, Jawa Barat. Para saksi yang diperiksa merupakan orang tua korban dan para guru. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak mendampingi para saksi yang menjalani pemeriksaan di Polres Metro Depok. Mereka diperiksa merupakan guru dan orang tua korban. Kuasa hukum korban mengatakan pihaknya menuntut pelaku dihukum seberat-beratnya. Pastinya pendampingan kepada bayi ya, karena kan bayinya itu ada salah satu korban yang kondisinya lumayan parah fisiknya, dan pastinya menuntut supaya pelaku bisa dihukum yang setimpal. Polisi menetapkan pemilik Daycare Wensen School, Meita Irianti, sebagai tersangka. Di depan media, Meita hanya bungkam, tak ada ucapan penyesalan, apalagi permintaan maaf. Usai ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan anak, pemilik Daycare Wensen School, Meita Irianti, hanya terdiam. Tak ada permintaan maaf yang disampaikan tersangka, apalagi kata-kata menyesal. Sampaikan nggak, Mbak? Meminta maaf nggak, Mbak? Atau ada mau disampaikan, Mbak? Permohonan maaf atau seperti apa, Mbak? Kepada polisi, pelaku mengaku hilaf melakukan penganiayaan terhadap balita di daycare miliknya. Polisi menyebut setidaknya ada 2 anak yang menjadi korban penganiayaan, yakni usia 2 tahun dan 9 bulan. Kini polisi masih melakukan pendalaman kasus, termasuk dugaan adanya korban lain. Korban sampai saat ini yang sudah lapor 2 ya. Jadi ya, inisialnya yang pertama yaitu MK, yang kedua itu HW. Ya. Usia yang pertama 2 tahun, yang kedua usianya 9 bulan. Meita Irianti merupakan pemilik daycare yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka penganiayaan balita. Peristiwa penganiayaan balita di Daycare Wensen School, Depok, Jawa Barat terungkap ketika seorang guru di daycare tersebut mendatangi rumah kediaman korban pada 24 Juli 2024. Menurut kuasa hukum korban, Leon Maulana Mirza Pasha, dengan membawa sejumlah bukti CCTV, sang guru menemui ibu korban untuk menginformasikan jika balitanya mendapat penganiayaan sejak 10 Juni 2024. Hubungi klien kami, mendatangi rumah klien kami, kemudian menjelaskan bahwa anak dari klien kami merupakan korban dari penganiayaan yang dilakukan oleh pemilik dari daycare tersebut. Dan juga diberikan bukti, beberapa bukti bahwa terdapat penganiayaan tersebut, Mas, seperti itu. Jumlah orang tua yang menitipkan anaknya di Wensen School, Cimanggis, Depok menyebut akan memindahkan anak mereka. Para orang tua mengaku kaget akan perilaku pemilik daycare yang sempat mereka percayai tersebut. Sebenarnya udah nggak feeling, sudah bilang ke istri ya dari awal, kok anak nangis terus setiap mau masuk ya kan. Nah, timbullah berita itu, kita jadi penasaran. Nah, makanya kita kesini bertemu orang tua wali murid juga banyak lagi di kafe sini nih. Mas, gitu. akan ada rencana untuk apa? Menarik anak atau mengeluarkan dari sekolah? Oh, udah pasti, udah stop aja. Tersangka penganiayaan terhadap balita yang juga pemilik daycare, Meita Irianti, diketahui aktif di media sosial.
Meita sering membagikan video parenting dan konten-konten bijak mengenai ibu dan anak melalui akun TikToknya @tatairianti. Banyak sekali di kolom komentarnya Mbak Agnia itu orang-orang yang mungkin malah sesama perempuan itu nyalahin Mbak Agnia. Pasca terbongkarnya kasus penganiayaan balita, akun media sosial milik Meita telah hilang. Atau misalnya menceritakan keberuntungannya. Tim Liputan, Kompas TV. Yang